Adik sekalian, ya kita bersyukur karena kita bisa datang kembali ke sekolah minggu dan kita akan memulai ibadah kita. Jadi kita semuanya tenang, kita fokus ya untuk memuji Tuhan. Nah, kita akan memulai puji-pujian kita dari Mars Sekolah Minggu. Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Semua berdoa. Ikutilah saya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Tolong kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa beribadah sesuai kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan lanjutkan puji-pujian kita. Judulnya Allah baik. Kita akan nyanyikan 2 kali ya. Jadi bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggrisnya, lalu ulang lagi 1 kali lagi ya. Oke. Allah baik, Allah baik, Allah baik kepada saya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Sekali lagi. Allah baik, Allah baik, Allah baik kepada saya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Ini mengajarkan bahwa Allah kita adalah baik. Nah, Dia menyelamatkan kita dari dosa dan Dia memelihara hidup kita, memberikan kesehatan, memberikan makanan sehari-hari. Jadi Allah kita itu Allah baik. Nah, kita lanjutkan pujian kita, percaya dan patuh. Bersama Tuhanku
dalam terang firman-Nya, ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Nah, di lagu ini memberitahukan kepada kita bagaimana cara supaya Tuhan mengasihi kita. Nah, di situ dikatakan di kalimat ya yang terakhir, kita harus percaya dan patuh. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, maka dalam hidup kita sehari-hari adik-adik, kita harus patuh terhadap firman Tuhan. Ya misalnya kita datang ibadah tidak boleh ribut-ribut, kita harus tenang. Ya, kita harus bernyanyi untuk Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Ya, jadi kita harus patuh ya, taat firman Tuhan. Oke, kita lanjutkan puji-pujian kita lagi. Judulnya Kau Tak Kulupakan. Ya, kita nyanyikan dengan suara yang keras. Ayo nyanyi semua. Tuhan berjanji kau tak kulupakan, siapakah gerangan yang menggoncangku. Walau di lembah yang gelap gulita, akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau takkan kulupakan, bukan memimpinmu, bukan menuntunmu. Kau takkan kulupakan, ku kan menolongmu dan menghiburmu. Karena ya janji kau tak dilupakan, berjalanlah maju sukacitalah. Tak seorang yang dapat dihandalkan, hanya Sang Penebus tetap setialah. Kau takkan kulupakan, ku kan memimpinmu, ku kan menuntunmu. Kau takkan kulupakan, ku kan menolongmu dan menghiburmu. Nah, di sini diajarkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Nah, ketika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, Tuhan pasti marah. Dia tidak suka. Nah, mungkin Tuhan memberikan kita ganjaran ya, untuk mendisiplinkan kita. Nah, tetapi ketika kita sudah sadar dosa kita, adik-adik, Tuhan tidak menolak kita, Dia tidak melupakan kita, Dia tetap datang mengasihi kita. Dia mau menerima kita asalkan kita mau bertobat sungguh-sungguh, mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Jadi ingat, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ingat kita, Dia selalu mengasihi kita. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini ya. Mulai dari bait pertama. Semua nyanyi.
kan berjanji kau tak kulupakan. Siapakah gerangan yang menggoncangku? Walau di lembah yang gelap gulita, akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau takkan kulupakan, ku kan memimpinmu, ku kan menuntunmu. Kau takkan kulupakan, ku kan menolongmu dan menghiburmu. Karena ya janji kau tak dilupakan, berjalanlah maju sukacitalah. Tak seorang yang dapat dihandalkan, hanya Sang Penebus tetap setialah. Kau takkan kulupakan, ku kan memimpinmu, ku kan menuntunmu. Kau takkan kulupakan, ku kan menolongmu dan menghiburmu. Ya, sekarang kita mau berikan persembahan kepada Tuhan. Yang bertugas hari ini kelas 2. Kita akan nyanyikan lagu pujian Betapa Hatiku sambil memberikan persembahan, sambil bernyanyi ya. Oke. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa ya. Nah, mari kita berdoa, ikutilah saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dan memberkatinya. Berkati juga orang tua kami, berikan kesehatan, berikan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih untuk adik-adik kelas 2. Nah, sekarang kita mau melihat pengumuman. Nah, semua adik-adik lihat, perhatikan baik-baik ya. Pertama, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Siapa lagi yang belum ikut saat teduh setiap malam? Ada? Mulai nanti malam ya ikut saat teduh ya sekolah minggu via Zoom. Jam berapa? Jam 8 sampai jam 8.20 itu untuk kelas kecil ya. Untuk kelas
SD 4 sampai remaja itu dimulai jam 8.30 sampai jam 9 malam. Jadi hanya setengah jam. Jadi datang ya. Lalu selanjutnya asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup sekolah minggu. Nah, setelah ini asisten-asisten hitung jumlah kelas, anak-anak di kelas, lalu langsung lapor ya, supaya nanti bisa diatur snacknya. Oke, itu saja. Selamat hari Minggu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bagi kelas, silakan bagi kelas. Oh, yang kecil di sebelah kiri baris, yang besar di sebelah kanan. Yang tengah-tengah, tengah-tengah lah. Yang kelas kecil sebelah kiri barisnya, yang kecil. Lucu. Oke, kita mau mulai dengan berdoa dulu. Kita minta siapa ya yang bisa yang pertama yang berdoa? Oh, Ruben. Mau berdoalah untuk kita. Ayo.
Amin. Oke, kita akan melihat dulu ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Amsal pasal 2 ayat 8. Panjang tak itu? Enggak ya? Oh, oke, kalau begitu tidak. Amsal pasal 2 ayat 8 kita baca bersama-sama dulu ya. 1, 2, 3, ya. Amsal 2 ayat 8. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Nah, tidak usah hapus lagi ya. Itu pendek sekali, masa dihapus tiap kata. Silakan hafal sekitar berapa menit? 3 menit. Bisa ya? 3 menit ya? Oke. Kalau begitu pas nanti jam 8.25 itu sudah selesai. Silakan hafal. Gampang ya ayat hafalannya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Nah, gampang. Daripada yang beberapa waktu lalu langsung mengajar ya, panjang kali. Langsung pun mikir-mikir untuk sebutkan. Jadi semua harus sebutkan ya, karena ini gampang ini dihafal. Dihafal ini ada firman Tuhan loh, bukan hanya dihafal untuk dilupakan. Tapi diingat, biar selalu ya punya pengetahuan firman Tuhan. Dan bisa nantinya ketika kita dalam hidup sehari-hari kita bisa ingat firman Tuhan ini. Intinya Tuhan itu menjaga ya orang-orangnya, menjaga orang-orang yang dikasihinya. Tinggal 1 menit. Sudah? Sudah ya, habis waktu ya. Oke. Sekarang kita sebutkan, tak usah lagi sebutkan bersama-sama, langsung saja. Matius, sebutkan dulu. Bentar, matiin dulu ya. Oke, silakan. Oke. Airin. Oke. Ingat ya, sambil menjaga jalan keadilan. Oke. Lanjut si Esania. Mama
Jalan orang-orangnya yang setia. Oke. Si Cherish. Sambil menjaga jalan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Oke. Siapa yang di samping Cherish? Langsung selalu lupa namanya. Siapa? Nesia. Nesia benar? Nesia atau Nesia? Coba buka dulu maskernya apa, biar langsung jelas, biar nanti langsung hafal, biar nanti langsung nggak lupa. Apa namanya? Apa Luis? Nesia. Neza. Cara tulisnya apa? Neza. Neza aja ya. Oke, langsung hafal sekarang Neza. Oke. Neza, silakan. Tadi karena terganggu tadi harus tanya tadi ya. Oke, coba lihat dulu. Sudah? Oke, silakan. Oke, good. Steve. Oke, Gabriel. Oke, Franz. Hana. Memelihara jalan. Oke. Kerry. Brayden. Dan orang-orangnya yang setia. Oke, Luis. Oke, Ruben. Ya, jadi Tuhan menjaga keadilan, ya, selalu menegakkan kebenaran, dan Tuhan juga selalu setia menjaga jalan, ya, atau hidup orang-orang yang setia kepadanya, orang-orang yang dikasihinya, ya. Nah, jadi Tuhan tetap memelihara. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, judul pelajaran kita pada hari ini yaitu berharap pada Allah semesta. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Berharap pada Allah semesta. Allah semesta maksudnya adalah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika dikatakan Allah semesta itu kan seluruh kan alam ini kan. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Ya, tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Allah kita. Nah, kita mau fokus membahas tentang ini dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo, Perjanjian Lama. Oke, kitab Yehezkiel itu termasuk nabi-nabi besar atau nabi-nabi kecil? Kan minggu lalu ada dikasih tahu loh Dedi. Kitab Yehezkiel termasuk kitab nabi-nabi besar atau kitab nabi-nabi kecil?
Nggak ada kitab nabi-nabi sedang ya, nggak ada. Kecil dan besar. Ayo, menurut Irene, kan hanya 2 pilihan. Coba aja, besar atau kecil. Irene? Tidak apa, nanti salah tidak masalah. Ayo. Biar nanti bisa ingat kan, oh kemarin saya salah, ini jawabannya. Ayo, menurut Irene, kitab nabi-nabi besar atau kitab nabi-nabi kecil? Yang mana kitab Yeskiel ini termasuk di golongan mana? Yang besar atau yang kecil? Yang besar ya? Yang besar aja atau yang kecil? Yang besar. Oke. Frans. Yang kecil ya. Siapa yang bilang yang kecil ikut Frans? Angkat tangan. Matius, Markus, Lukas, bukan. Matius, si Braden, Louis, Steve. Gabriel, memang pengikutmu banyak. Siapa yang bilang kitab nabi-nabi besar itu kelompoknya Irene? Ayo. Tidak ada pilihan di tengah-tengah loh. Oh, itu sisanya ya. Oh, banyak perempuan. Si Ruben juga ikut. Oke, nanti kita lihat. Oke, kita mau lihat tujuan pelajaran kita dulu. Tadi judulnya berharap kepada Allah semesta. Nah, tujuannya adalah pertama menemukan siapakah Yeskiel. Ada yang bernama Yeskiel di sini? Enggak ada ya. Dan panggilan yang diterimanya. Nah, jadi kita mau tahu siapa itu Yeskiel dan panggilan. Maksudnya dia dipanggil, diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, menggali tema-tema penghukuman dan pengharapan dalam kitab Yeskiel. Jadi kita akan mempelajari tentang ada nubuatan penghukuman bagi orang Israel, namun ada juga tentang pengharapan, ya, sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan kepada orang Israel. Yang ketiga, mempercayai Kristus sebagai gembala yang baik sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yeskiel. Nah, ternyata kitab Yeskiel juga menubuatkan tentang akan datang seorang gembala yang baik, dan gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Nanti kita lihat. Oke, nah sekarang kita mau melihat nabi-nabi kecil. Ada Yeskiel tadi situ. Ada. Pengikut Frans mana ini? Hah? Jadi Yunus, Amos, Yeskiel, Hosea, ada? Nggak ada ya? Coba kita lihat di nabi-nabi besar. Wih, ada ternyata. Ya, jadi kitab Yeskiel itu termasuk kitab nabi-nabi besar ya. Kenapa dikatakan kitab nabi-nabi besar? Bukan berarti bahwa nabinya besar badannya. Ya, bukan. Bukan juga berarti bahwa Nabi Yeskiel itu lebih hebat daripada nabi-nabi lain. Bukan ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah tulisan kitab. Ya, kalau kita melihat Yeskiel itu berapa pasal ya, panjang. Dibandingkan dengan Amos hanya beberapa pasal saja. Bandingkan dengan Yoel, Hagai itu beberapa pasal aja. Ini banyak pasal-pasalnya. Makanya dikatakan kitab-kitab nabi-nabi besar. Jadi Tuhan memakai dia untuk menulis banyak ya tentang firman Tuhan. Makanya dikatakan kelompok kitab nabi-nabi besar. Jadi jangan salah paham. Oke, nah jadi kita akan mempelajari kitab Yeskiel itu waktu terjadinya sekitar tahun 580 sampai 560 sebelum Masehi. Ingat, sebelum Masehi. Kalau sekarang ini tahun Masehi. Nah, tapi sebelum Masehi artinya sebelum ada tanggal 1 Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir, ya. Nah, jadi tahun 580 sampai 560 sebelum Masehi. Nah, sebelum Masehi hitungannya itu mundur. Kalau sekarang kan 2023, tahun depan 2024. Tapi sebelum Masehi hitungannya mundur. Jadi mulai 580 lalu berkurang 579, 578 dan seterusnya sampai 560. Oke? Nah, sekarang kita mau melihat kitab Yeskiel ditulis oleh Nabi Yeskiel. Makanya dikasih judulnya kitab Yeskiel. Karena yang menulisnya adalah Nabi Yeskiel. Ya, Nabi maksudnya adalah Tuhan memakai langsung seseorang untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, itu makanya dikatakan nabi. Nah, kalau sekarang Lause
Rasul memang dikatakan juga sebagai nabi, tapi beda dengan nabi-nabi yang ini. Kalau nabi-nabi yang ini itu langsung dapat ya firman Tuhan lalu mereka sampaikan. Kalau sekarang Rasul baca firman Tuhan dan jelaskan sampaikan. Itu beda. Oke? Nah, jadi mereka ini nabi yang langsung menerima firman Tuhan, perintah Tuhan untuk disampaikan kepada umat Tuhan atau kepada orang Israel pada saat itu ya. Dan dikatakan nama orang tua Yehezkiel itu adalah Buzi. Buzi. Tahu siapa yang bernama Buzi di sini? Bukan Buzi motor itu ya. Jadi di sini nama orang tuanya Buzi ya, makanya dikatakan anak Buzi ya, bapaknya namanya Buzi. Yehezkiel adalah seorang imam. Tahu imam? Imam itu seseorang yang ditugaskan untuk memimpin ibadah di bait suci. Ya, untuk mempersembahkan korban lah, untuk masuk ke ruang maha kudus lah, ya. Itu adalah tugas imam besar secara khusus. Lalu imam yang biasa mereka juga memimpin ibadah ya. Nah, jadi dia ini adalah seorang imam dan dia berasal dari kota Yerusalem. Ya, ibu kota negara apa? Hah? Ibu kota Palestina. Ibu kota apa? Ngomong yang jelas. Ayo. Masa tidak tahu? Yerusalem ibu kota Indonesia. Yang jelas, Steve, ibu kota. Biar nanti teman-teman yang nggak tahu dia bisa dengar dan tahu. Makanya besar suara. Israel harus jelas-jelas. Nanti ada teman-teman di sini, dia sebenarnya dia mau bilang Israel, tapi karena nggak ada yang bilang dia ragu, jangan-jangan salah ini. Jadi harus jelas. Ya, oke. Jadi dia berasal dari Yerusalem dan hidup pada masa yang sama. Masa yang sama artinya sejaman dengan Nabi Yeremia dan Daniel. Ya, Daniel, kalau kita ingat cerita Daniel, adalah seorang yang berdoa 3 kali sehari dan dia pernah dimasukkan ke gua singa. Tapi tidak dimakan singa. Siapa yang pernah masuk ke gua singa? Kalau sudah pernah mungkin tidak datang di sini ya. Oke, kita mau mempelajari yang pertama tentang kitab Yehezkiel, yaitu Allah memanggil Yehezkiel untuk menjadi nabi. Tadi Rasul sudah jelaskan apa arti nabi bagi orang-orang Yahudi di dalam pembuangan di Babel. Nah, jadi kita tahu waktu orang-orang Israel dibuang. Pertama Israel bagian utara dihancurkan oleh kerajaan Asyur itu pada tahun 722 sebelum Masehi. Ingat ini tahunnya ini. 722 sebelum Masehi, Israel bagian utara yang 10 suku itu dihancurkan oleh bangsa Asyur. Oke, ingat itu. Lalu kerajaan selatan yang dimana ada kota Yerusalem di situ, itu dihancurkan oleh kerajaan Babilonia pada tahun 586. Oke, 586 sebelum Masehi. Oke, ingat itu ya. Nah, jadi waktu orang Israel dibuang, khususnya kerajaan Yehuda pada tahun 586, maka Nabi Yehezkiel dia dipanggil Tuhan untuk pergi melayani orang-orang Israel ini di tanah Babilonia. Untuk tetap mengajar mereka. Ya, supaya mereka bisa tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, supaya Tuhan tidak murka terus kepada mereka, tapi sebaliknya bertobat. Oke, nah, jadi kita mau melihat panggilan Nabi Yehezkiel dulu. Nah, kita mau bacakan firman Tuhan. Yehezkiel pasal 2 ayat 3, 9 sampai 10. Kita minta Gabriel, tapi dengan suara yang keras ya. Oke, silakan. Nggak usah baca lagi judulnya, langsung ayatnya. Gulungan kitab. Oke.
Nah, jadi di sini jelas tadi di ayatnya yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, hai anak manusia, ini berbicara tentang Yeskiel. Aku mengutus engkau. Jadi Tuhan mau mengutus Yeskiel, ya, artinya menjadi nabi, ya, untuk orang-orang Israel, ya, untuk menyampaikan tentang penghukuman dan supaya mereka juga bertobat dan ada pengharapan. Oke, jadi di sini kita melihat bahwa Yeskiel dipanggil oleh Tuhan dan dikatakan bahwa tiba-tiba ada tangan yang terulur. Tidak kelihatan orangnya, hanya tangannya saja. Dia melihat sesuatu, ya, namanya penglihatan. Pada saat itu Tuhan memberikan penglihatan seolah-olah nyata di depannya, ya. Jadi dia melihat ada tangan, ya, terulur dan dia pegang kitab, gulungan kitab. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan di Yeskiel pasal 3 ayat 1-3 bahwa firman Tuhan kepada Yeskiel, makanlah gulungan kitab itu. Jadi gulungan kitab, bayangkan ada gulungan kitab macam kertas gitu, lalu disuruh makan, ya. Dan dikatakan setelah kamu makan, berbicaralah kepada orang Israel. Ya, dikatakan ayatnya yang ketiga, Nabi Yeskiel memakan gulungan kitab itu. Dan dikatakan rasanya seperti apa? Manis seperti madu dalam mulutnya. Nah, ini apa artinya? Artinya adalah bahwa firman Tuhan akan ditaruh, ya, ke dalam mulut Nabi Yeskiel sehingga dia bisa berbicara tentang firman Tuhan kepada orang Israel. Makanya dikatakan makan, ya, itu lambang bahwa firman Tuhan itu masuk ke dalam mulutnya, diberikan oleh Tuhan untuk pergi berbicara semua perintah-perintah Tuhan kepada orang Israel. Oke, nah kita lihat gambarnya. Kira-kira begini, ya, gulungan kitab lalu dia makan. Tidak ada sayurnya, ya, hanya gulungan kitab saja. Jangan kamu pikir bahwa makan ada lagi yang lain. Hanya gulungan kitab lalu dia makan. Kalau saya kurang tahu macam mana waktu itu dia, ya, makannya, ya. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat Yeskiel bernubuat tentang hukuman Allah atas Israel dan Yerusalem dengan menggunakan simbol. Kalau tadi tentang panggilannya, ya, jelas, ya, bahwa Tuhan memanggil dia. Sekarang yang bagian yang kedua yang kita mau pelajari adalah tentang hukuman bagi orang Israel, ya, dan Yerusalem. Dan cara Nabi Yeskiel untuk memberitahu hukuman ini, ya, Tuhan memberikan simbol kepadanya. Ya, Tuhan menggunakan simbol, lambang, ya, tujuannya, ya, untuk bisa memberikan sesuatu pengajaran. Jadi simbol ini ada maknanya, ada artinya, ada tujuannya. Ya, nah kita lihat simbol pertama. Ini berbicara tentang hukuman bagi orang Israel, ya, tentang Yerusalem. Pertama, batu bata yang diukir sebuah kota di atasnya. Pernah melihat batu bata? Pernah, ya, di toko-toko bangunan. Tapi kita kurang jelas yang tepatnya batu bata pada zaman Nabi Yeskiel seperti apa. Tapi setidaknya kita ada gambaran batu bata yang sekarang, ya, untuk bangunan lah. Dan dikatakan ukir. Lukis, bukan lukis. Lukis itu hanya seperti mewarnai, ya. Tapi ukir, tahu ukir? Macam dipahat, dibentuklah sebuah kota di atasnya. Dan apa kata firman Tuhan? Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Wah, jadi Nabi Yeskiel ini luar biasa. Dia bisa mengukir. Dia seninya bagus itu. Dia bisa mengukir, ya, kota Yerusalem di atasnya. Tuhan memberikan juga dia pertolongannya. Nah, dikatakan ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Jadi posisi kota itu yang dia buat diukir di atas batu bata itu posisinya dikepung gitu. Jadi harus ada pengepungannya. Dikatakan dirikan sebuah benteng pengepungan. Nah, jadi ada benteng mengepung dia. Lalu dikatakan timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Kalian ada gambaran tak? Bayangan tak? Jadi kota lalu dikepung, ya, oleh sebuah benteng, lalu ada tentara mengepung, lalu ada bagian pendobrak atau pendobrak, bagian yang menghancurkan itu. Nah, dikatakan ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu. Jadi dia harus
Ya, Nabi Yeskiel setelah dia ukir, lalu dia harus lihat kota itu. Dan dikatakan, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Jadi ini adalah lambang kota Yerusalem, lambang bagi orang Israel. Jadi ada maknanya, yaitu berbicara tentang orang-orang Israel. Dan dikatakan, berbaringlah engkau pada sisi kirimu. Nah, lihat. Jadi setelah dia ukir, lalu dia harus lihat, lalu dia harus berbaring ya di sisi kirinya untuk melihat kota itu. Nah, seperti apa? Gambarnya seperti begini. Bisa jelas ya? Jadi ada lukisan, ukiran kota di atas batu bata itu, lalu dikepung tadi kan? Dikepung, lalu dikatakan si Nabi Yeskiel dia harus ya melihat wajahnya, dia harus menghadap kota itu dan dia berbaring di sisi kirinya. Oke? Nah, lalu simbol yang kedua, itu tadi simbol yang pertama tentang batu bata ya yang diukir sebuah kota. Nanti lo tanya. Simbol yang kedua adalah mencukur rambut dan jenggot. Siapa yang pernah mencukur jenggot di sini? Nah, belum ya? Belum ada jenggotnya. Perempuan nggak ada jenggotnya ya. Ya, belum ada jenggotnya ya. Nah, jadi Yeskiel dia diminta oleh Tuhan mencukur rambut dan jenggot. Ini hanya sebuah lambang ya, yang dia memang melakukannya, tapi itu hanya memberitahukan makna sesuatu ya. Nah, jadi Yeskiel dia harus lakukan. Apa kata firman Tuhan? Dan engkau anak manusia di sini adalah Yeskiel ya. Ambillah sebilah pedang yang tajam. Tak mungkin yang tumpul ya, macam mana nanti potongnya begini. Harus yang tajam. Dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Wah, pisau cukur tukang pangkas. Dulu kan tidak ada mesin. Kalau sekarang kan mesin enak kali. Dulu Lause masih waktu kecil punya kakek Lause. Dia punya pisau segini dan tajam sekali. Jadi dia bisa mencukur. Tapi salah-salah bisa hilang dagingnya. Ya, cukurlah rambutmu dan janggutmu. Dengan itu lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Oke, nah kita lihat gambarnya. Nah, seperti demikian. Pisaunya dia potong rambutnya, lalu dia juga potong janggutnya. Orang-orang Timur Tengah kan janggutnya kan agak-agak panjang ya. Nah, seperti demikian. Jadi Tuhan memberitahukan hukuman bagi orang Israel dengan menggunakan dua simbol. Pertama, dengan batu bata yang diukir sebuah kota lalu dikepung. Lalu yang kedua adalah Nabi Yeskiel dia harus potong rambutnya dan dia harus cukur janggutnya. Oke, itu simbol yang digunakan oleh Tuhan. Benar-benar dilakukan oleh Yeskiel. Lalu apa makna daripada semuanya itu? Apa artinya? Nah, lihat. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Ternyata hukumannya, pesannya adalah Tuhan akan membuang orang-orang Israel ke tengah-tengah bangsa. Jadi bukan lagi berada di tanah Israel, tapi dilemparkan ke bangsa-bangsa ke tengah-tengah mereka. Jadi berada di tanah air bangsa asing. Nah, sekarang kita melihat, beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem. Jadi jelas tadi kota yang diukir itu adalah Yerusalem. Dan dikatakan, ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku. Kenapa orang Israel harus dibuang, adik-adik? Kenapa orang Israel harus dihancurkan? Harus mereka dilemparkan ke tengah-tengah bangsa lain. Mana yang lebih enak? Tinggal di tanah sendiri atau di tanah orang lain? Mana yang lebih enak? Tinggal di tanah sendiri. Ya kan? Kita bisa hidup enak, santai. Tapi hidup di tanah orang susah, diatur. Mungkin diperbudak juga. Mana yang lebih enak? Tinggal di rumah sendiri atau di kontrakan? Di rumah sendiri kan? Kalau ada berkat Tuhan, kita maunya di rumah sendiri. Ya kan? Tapi kalau dikontrakan, ya kita masih harus perlu bayar-bayar dan kita pun terbatas. Ya, kita tidak bisa suka-suka kita mau renovasi. Ini kurang bagus, saya mau ubah dia. Marah nanti pemilik rumahnya. Ya kan? Tapi kalau rumah sendiri, bebas kita. Oke? Nah, jadi Tuhan mengatakan karena mereka sudah memberontak terhadap peraturan-peraturan Tuhan. Apa yang mereka lakukan orang-orang Israel ini? Dosa mereka itu ada dua. Pertama, mereka tidak setia menyembah Tuhan. Mereka pergi beribadah kepada patung-patung berhala. Makanya kalian jangan coba-coba kalian pergi sembah patung. Itu anti Tuhan sekali. Ya,
Itu musuh utama Tuhan bagi orang Israel. Karena mereka pergi menyembah berhala. Patung kok. Dikatakan kamu lukis matanya, lalu kamu datang begini. Orang kamu yang lukis kok. Coba langsung tampar, dia marah tak? Nggak bisa. Justru lebih bagus sih Frans, ditampar dia tampar kamu balik. Tapi kalau patung, tampar dia, nggak bisa ngapain dia. Jadi jangan kita menyembah patung, jangan juga kita gambarkan Tuhan itu seperti patung. Itu namanya menghina, merendahkan, menghujat Tuhan. Tak boleh. Tuhan itu maha kuasa. Dan dikatakan dosa mereka pertama, mereka tidak setia beribadah kepada Tuhan, pergi menyembah patung-patung berhala. Dosa yang kedua adalah dalam hidup sosial mereka itu ya tidak taat firman Tuhan. Orang kaya menindas orang yang miskin, tidak ada belas kasihan. Ya, kejahatan, para pemerintahnya korupsi, para imamnya, para pemimpin agama Yahudi, mereka hanya mau mencari uang. Makanya nanti dikatakan Tuhan itu menentang orang-orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dikatakan gembala-gembala yang jahat. Jadi kita melihat dalam kehidupan moral mereka sehari-hari itu jahat, tidak taat firman Tuhan, tidak ada belas kasihan. Ya, tidak ada kasih. Nah, jadi dua dosa mereka, tidak beribadah kepada Tuhan, kedua tidak taat firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi Tuhan mengatakan, aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka. Coba, siapa yang pernah karena emosi sekali marah, udah tinju apa namanya itu, dia tinju bantal atau tembok, untuk melampiaskan emosi kan? Kan biar puas. Apa ini yang penting sudah terlampiaskan. Tapi setelah terlampiaskan tinju sakit, ya kan? Ada Allah pernah lihat karena dia marah sama istrinya, dia tinju cermin, hancur dan itu berdarah. Setelah beberapa jam kemudian dihilat Tuhan dan dia merasa sakit. Jadi kalian jangan seperti demikian ya tahan emosi. Nah, tapi orang Israel memang harus ya Tuhan karena dia benci terhadap dosa. Jadi dia akan melampiaskan murkanya kepada orang-orang Israel. Lalu dikatakan aku akan membuat ya orang-orang Israel menjadi reruntuhan dan buah celaan. Reruntuhan bukan lagi gedung-gedung yang megah yang dilihat selama ini, wah begitu bagus orang Israel. Tapi reruntuhan, tahu reruntuhan ya sudah hancur-hancur dan menjadi bahan celaan, maksudnya diolok-olok oleh orang bangsa-bangsa lain. Katanya ini megah, katanya orang Israel bagus, lihat sudah hancur-hancuran, diolok-olok, direndahkan. Nah, jadi itulah arti daripada simbol ya kedua simbol tadi, yang batu bata yang diukir, lalu kedua tentang dicukur rambut dan juga jenggot, yaitu mengenai orang Israel akan dimurkai oleh Tuhan, dibuang, ya bahkan dikatakan di sini menjadi reruntuhan dan buah celaan bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak main-main terhadap dosa. Kamu jangan pikir saya melakukan dosa ini, bisalah. Tuhan itu tidak main-main terhadap dosa. Dia benci sekali terhadap dosa. Anti sekali loh. Kamu kalau dibilang anti, tak boleh sedikit pun nampak di hadapannya. Jadi kamu jangan anggap enteng terhadap dosa. Tuhan benci terhadap dosa. Lihat, Israel itu bangsa pilihan Tuhan loh. Tapi Tuhan tidak main-main. Dia tidak merasa, aduh kan bangsa pilihan saya, udahlah maafkan dia, udah cincai aja lah, udah tutup mata. Enggak. Kamu berbuat salah, dihancurkan, dihukum oleh Tuhan. Yang main-main, ya. Nah, jadi itu mengenai penghukuman bagi orang Israel. Sekarang kita mau melihat sesudah kehancuran Yerusalem, pesan Yehezkiel berubah menjadi pesan pengharapan. Nah, kalau tadi berbicara tentang penghukuman, nah sekarang Tuhan juga memberikan nubuatan, sebuah pengharapan. Nah, Tuhan itu dia adil, dia benci terhadap dosa, tapi di satu sisi Tuhan itu penyayang, pengasih. Dia tidak membuang orang Israel selama-lamanya. Dia tidak benci kepada orang Israel selama-lamanya. Asalkan mereka bertobat, Tuhan juga sayang kepada mereka. Nah, Tuhan juga menubuatkan pengharapan loh. Pengharapan itu artinya sesuatu yang baik yang akan datang. Ya, kalau tadi penghukuman, sekarang pengharapan ya. Nah, apa kata firman Tuhan?
Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Sekarang Nabi Yeskiel diberikan sebuah penglihatan lagi dan dia melihat ada tulang-tulang tengkorak. Siapa yang pernah melihat tulang-tulang tengkorak? Yang asli ya, bukan di TV. Kalau di TV banyak. Yang asli. Pernah? Nggak pernah? Luis pernah? Di mana? Bukan asli itu. Itu yang palsu itu. Yang asli maksudnya. Pernah lihat? Nggak pernah? Kalian boleh ke kuburan sana. Siapa tahu ada yang terbuka ke kuburannya. Ya, jadi dia melihat tulang-tulang tengkorak, ngeri ya. Kalau kamu lihat tulang-tulang tengkorak, dan dikatakan aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, jalan dia. Jadi bukan hanya tulang atau tengkorak yang sudah tergeletak, dia jalan. Macam di YouTube itu kan, dia jalan loh. Dan dikatakan di sini, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Walaupun berkeliling-keliling, tapi kelihatannya memang tidak hidup gitu. Ya. Dan dikatakan di sini, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai ini, tulang-tulang ini, dan katakan kepadanya. Apa yang dikatakan? Firman Tuhan, kepada tulang-tulang ini aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Jadi ini kan hanya tulang, ya. Walaupun dia berkeliling-keliling, tapi kan tulang, tidak ada dagingnya, tidak ada uratnya, ya. Tidak ada nafasnya, tidak hidup seperti kita. Hanya tulang. Makanya Tuhan mengatakan, aku akan memberikan nafas hidup. Jadi sekarang Tuhan akan memberikan nafas hidup, dan dikatakan, ya, supaya tulang-tulang ini bisa hidup kembali. Jadi pertama, dia berikan nafas hidup. Yang kedua, dia akan memberikan urat-urat. Nah, tubuh kita ini kan, daging kita ini kan dipenuhi urat-urat kan. Banyak kali urat. Ya, ada urat yang kelihatan, yang biru itu, ada yang nggak kelihatan. Jadi dikatakan Tuhan akan memberikan urat-urat, dan selain itu Tuhan akan memberikan daging pada tulang-tulang itu. Jadi kan tadi hanya tulang, walaupun keling-keling tapi tidak ada uratnya, tidak ada dagingnya. Nah, sekarang Tuhan berikan nafas, Tuhan berikan urat, Tuhan berikan daging. Jadi Tuhan akan memberikan daging, dan setelah itu Tuhan memberikan kulit. Wah, jadi lengkap lah ya. Nah, jadi manusia. Nah, dikatakan Tuhan memberikan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Jadi hidup ya seperti kita biasanya. Nah, lihat gambar di situ. Nah, seperti demikian. Waktu Nabi Yeskiel dia melihat tulang-tulang itu, dan Tuhan memberikan nafas hidup, memberikan urat-urat, memberikan daging, memberikan kulit, dan jadilah hidup tulang-tulang itu. Jadi bukan hanya tulang-tulang lagi, tapi sudah menjadi manusia ya seperti kita. Oke? Nah, lalu apa maksud daripada nubuatan itu? Nubuatan itu artinya sesuatu yang disampaikan di mana akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Nah, apa maksud daripada nubuatan itu yang di mana Nabi Yeskiel melihat tulang-tulang? Nah, dikatakan di sini, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum orang Israel. Jadi tulang-tulang tadi yang tidak ada dagingnya, yang tidak ada kulitnya, itu orang-orang Israel yang di mana mereka sudah dihancurkan, sudah susah, ya bahkan dikatakan sudah lenyap, ya kesusahan yang luar biasa. Kenapa? Karena hukuman Tuhan. Karena dosa mereka. Ingat, karena dosa mereka. Tuhan tidak menghukum mereka kalau tidak berdosa. Dan dikatakan di sini, itu adalah seluruh kaum orang Israel. Dan aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Nah, jadi sekarang dikatakan oleh Tuhan, orang-orang Israel ini akan dibangkitkan kembali. Kalau tadi mereka begitu sedih, susah karena dihancurkan, sekarang akan dibangkitkan. Kalau tadi mereka berada di tanah mana? Di bangsa mana? Babilonia. Sekarang Tuhan mengatakan akan dibawa kembali ke tanah Israel. Wah, jadi ini adalah sebuah pengharapan yang bagus ya. Sesuatu yang baik yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi itulah mengenai orang Israel. Nah, kita tahu
Tuhan kan mengatakan, aku akan membuang kalian ke tanah Babel, ke negeri orang lain selama 70 tahun lamanya. 70 tahun lama tidak? Hah? Lama ya? Langsung saja, ya belum tentu bisa sampai 70 tahun kan. Tapi kita sudah merasa lama kan. Jadi lama itu 70 tahun itu. Ya. Dan dikatakan setelah nanti 70 tahun, mereka akan dibawa kembali. Ya, dibawa kembali ke tanah Israel. Nah, kita kan tahu itu orang Israel itu kembali ya pada zaman Nehemia, pada zaman Ezra itu mereka kembali lagi ke tanah Israel. Itu karena Tuhan membawa mereka kembali. Nah, jadi Tuhan menepati janjinya. Jadi tidak selamanya mereka dibuang, tapi mereka akan dibawa kembali. Satu hal yang lagi yang kalian tahu, waktu orang Israel ya pada zaman Tuhan Yesus menolak Tuhan Yesus kan mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, ya nanti akan dihancurkan, tidak ada satu batu yang terletak di atas batu yang lain, dihancurkan. Dan itu terjadi pada tahun 70 Masehi. Ya. Melalui kerajaan Romawi itu dihancurkan, itu Israel termasuk Yerusalem, kota Yerusalem, bait suci diratakan, dan orang Israel itu tersebar kemana-mana, bahkan dikatakan orang Israel itu sudah tidak ada. Selama berapa tahun? 1000 hampir 2000 tahun. Bayangkan dari 70 Masehi sampai 1948. Berapa itu? 1948 dikurangi 70 berapa? Ya 1800-an ya. 1800-an. Ya kan? Benar ya? 1800-an. 1800-an lama loh. 1800-an. Berapa abad itu? 18 abad. Kita Indonesia dijajah 3,5 abad, kita sudah merasa lama. Ini 18 abad. Dianggap itu Israel sudah tidak ada. Makanya orang-orang Arab itu pergi ke tanah orang Israel dan mereka duduk tinggal di situ dan mereka mengatakan ini punya kami. Karena orang Israel sudah tidak ada. Tidak berada di tanah mereka. Ya. Nah, sekarang orang Israel sudah balik, Tuhan membawa mereka kembali pada tahun 1948. Jadi 3 tahun ya lebih duluan Indonesia. Indonesia merdeka 1945. Kalau Israel 1948. Mereka dengan jumlah sedikit perang. Nanti kalian nonton namanya 6 Days War. Kalau tidak salah, kalian pergi nonton. Orang Israel dikelilingi bangsa-bangsa Arab. Kalian tahu tidak? Hanya orang Israel saja sedikit. Tapi mereka bisa menang. Menang loh. Kenapa? Karena Tuhan menolong mereka. Mengalahkan semua. Dan merebut. Sekarang tinggal bagian Yerusalem sepenuhnya mereka akan rebut. Lagi rebut ini. Ya. Nah jadi di sini dikatakan Tuhan akan membawa mereka kembali. Ini adalah pengharapan yang Tuhan janjikan. Nah kalau tadi penghukuman, sekarang pengharapan. Nah sekarang kita mau melihat ada satu lagi janji Tuhan yang luar biasa. Apa itu? Yaitu tentang seorang gembala yang baik yang akan datang. Wah, kalau tadi orang Israel dipimpin oleh pemimpin-pemimpin agama mereka yang dimana jahat, sekarang Tuhan akan memimpin langsung umatnya. Menggembalakan itu seperti pekerjaan orang Israel, menggembalakan domba. Tahu? Nah, tugas gembala itu apa? Memelihara, menuntun, memberi makan, menjaga dari binatang-binatang buas, jangan sampai sesat, yang sakit dia sembuhkan. Nah itu tugas gembala ya. Nah jadi Tuhan menggambarkan dirinya seperti gembala juga kepada umatnya. Jadi Tuhan sendiri yang akan datang menggembalakan. Apa kata firman Tuhan? Aku sendiri yang memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Tuhan tidak lagi kasih kepada pemimpin-pemimpin yang jahat ini. Nah, firman Tuhan kalau kita baca di Yesaya pasal 34, Tuhan mengatakan itu gembala-gembala yang jahat dan Tuhan akan hukum. Ya, gara-gara mereka umatku sesat. Nah, karena mereka tidak memimpin, tidak menjadi teladan yang bagus. Akhirnya orang Israel juga ikut dan mereka harus dihukum oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan, aku sendiri. Aku ini siapa? Aku sendiri siapa? Ayo, Steve. Aku ini sendiri siapa? Maksudnya siapa? Tuhan sendiri yang akan datang memperhatikan, menggembalakan domba-dombanya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba-domba itu tercerai dari kawanan domba-dombanya.
Jadi ini dianggap umat Tuhan ini sudah tercerai-berai, ya, karena tidak ada pemimpin yang benar, maka Tuhan akan datang mencari dan mengumpulkan mereka kembali. Nah, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa. Jadi dari bangsa lain yang dijajah sekarang akan dikembalikan, dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanah Israel. Nah, terutama tahun 1948 ya, bagaimana orang Israel itu mulai kembali. Sekarang belum sepenuhnya loh. Orang Israel itu masih sebagian tersebar di negara-negara. Ya, tapi mulai satu persatu kembali. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalanya. Jadi Tuhan akan memberikan mereka makanan, menjaga, memelihara. Nah, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Yang hilang akan kucari. Jadi kalau ada yang hilang, yang tersesat, dia cari. Yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut. Jadi yang luka tidak dibiarkan begitu saja, tapi disembuhkan. Jadi kalau ada yang masalah rohaninya, ya, Tuhan akan sembuhkan ya kerohaniannya. Lalu dikatakan di sini, yang sakit ya akan dikuatkan. Jadi yang lemah imannya atau yang lemah kerohanian, Tuhan akan kuatkan dia. Dan katakan di sini, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ya. Nah, jadi itu adalah janji Tuhan bahwa Tuhan sendiri akan menggembalakan umatnya. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah gembala itu? Tuhan. Lebih jelasnya lagi nanti datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, lihat gambar. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan gambarkan dirinya seperti gembala terhadap domba-domba. Dan demikian juga gembala kepada umatnya. Ya, kita manusia, ya, kita orang yang percaya kepadanya. Nah, apa kata firman Tuhan? Akulah gembala yang baik. Jadi ada gembala yang jahat ini, yang tidak memperhatikan umat Tuhan, yang hanya mau mencari uangnya saja supaya dikasih uang. Itu gembala yang jahat. Akulah gembala yang baik. Nah, Tuhan sendiri, itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, dan aku mengenal domba-dombaku. Dia tahu semua orang-orang yang dia kasihi, dan orang-orang yang dia kasihi mengenal Tuhan Yesus, ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Apa kata firman Tuhan? Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan berarti kita sekarang tidak akan mati lagi, ya, umur 100 tahun, lanjut lagi 1000 tahun, bukan. Tapi hidup yang kekal maksudnya apa? Kita akan mati sekarang, tapi roh kita akan pergi ke surga, tidak akan binasa. Dan setelah itu akhir zaman kita akan dibangkitkan kembali dan hidup selama-lamanya. Itu maksudnya hidup yang kekal. Tidak akan binasa, ya, itu maksudnya. Tidak akan dihukum karena dosa. Makanya dikatakan, aku akan memberikan hidup yang kekal. Bagaimana cara Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal? Dengan mati di atas kayu salib. Makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, supaya kita bisa hidup. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, kita yang harus binasa. Kita yang harus mati. Tapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa kita. Dipakul, darah-darah, lalu ditusuk lagi lambungnya. Wah, Tuhan Yesus benar-benar menderita demi kita. Makanya kalian harus bersyukur loh. Harus hidup sungguh-sungguh beribadah dan hidup taat firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Ya. Dan katakan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah pegang kita, siapa iblis manapun atau kuasa manapun, tak ada yang bisa bilang, si Frans, saya gagalkan keselamatannya sehingga nantinya akhirnya dia masuk neraka. Tak ada. Ya, tak ada yang bisa mempengaruhi Frans sehingga nantinya Frans tinggalkan Tuhan Yesus lalu akhirnya binasa. Tidak ada. Ya, kalau Frans sudah sungguh-sungguh diselamatkan Tuhan Yesus, bagaimanapun keadaannya, bisa saja Frans suatu hari bimbang, tapi Tuhan akan kembali kuatkan Frans dengan cara Tuhan sendiri, bawa kamu kembali supaya kamu tetap selamat. Ya, nah, jadi tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Itulah kenapa kita ikut Tuhan Yesus. Ya, karena ada jaminan yang pasti bahwa di dalam Tuhan Yesus pasti masuk surga. Ya, kapanpun kita mati, sekarang dan berapa tahun kemudian pasti kita masuk surga karena Tuhan Yesus memegang kita. Nah, jadi apa yang kita harus perhatikan?
Pertama, Yeskel adalah seorang yang dipanggil Tuhan menjadi nabi bagi orang-orang Yahudi di dalam pembuangan Babel. Tadi kita sudah ketahui ya. Yang kedua, Yeskel memberitahukan penghukuman bagi orang Israel karena dosa mereka. Tadiเราsudah jelaskan ya, karena dosa mereka yang dua tadi, Tuhan tidak main-main, Tuhan tidak kompromi. Nah, demikian juga kita loh. Walaupun kita sudah diselamatkan dalam hidup kita sehari-hari, jangan main-main terhadap dosa. Sesekali boleh lah, Tuhan pasti berikan ganjaran. Ya, Tuhan pasti disiplinkan kamu. Ya, misalnya kamu, contoh ya, kamu mencuri, ya kan? Kamu pikir aman Tuhan akan tidak masalah. Akhirnya Tuhan akan hukum kamu kalau kamu tidak bertobat. Yang bisa saja dengan cara kamu ditangkap, dimasukkan ke penjara atau dipukuli oleh warga sampai kamu bonyok-bonyok begitu. Nah, itu sebagai penghukuman, pendisiplinan daripada Tuhan. Atau kamu merokok, akhirnya kamu sakit parah, ya itu juga pendisiplinan daripada Tuhan. Atau kamu merokok lalu uangmu habis. Ya kan, kamu melarat, ya susah, miskin. Ya, itu juga hukuman Tuhan. Ya, jadi jangan main-main terhadap dosa. Ya, kalau kamu jatuh ke dalam dosa, cepat-cepat minta ampun dan bertobat. Ya, supaya Tuhan tidak sampai harus mendisiplinkan kamu. Ya, jadi cepat-cepat datang kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Yeskel menyampaikan akan ada pengharapan bagi orang-orang Israel yang berharap kepada Tuhan. Jadi walaupun mereka dihukum Tuhan, tapi ketika mereka berharap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan ya mengasihi mereka. Nah, dikatakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang menuntun, memelihara dan menyelamatkan kita. Tidak ada gembala lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus. Makanya jangan pernah kamu ya bimbang atau tinggalkan Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus sampai kapan? Sampai mati, ya, sampai nyawa ini ya tidak ada lagi di dalam fisik. Oke. Yang terakhir, ketika di dalam kesulitan atau bahaya, kita harus berharap pertolongan hanya dari Tuhan Allah kita. Nah, jadi mungkin kita dalam kesusahan, kesulitan karena dosa kita mungkin ya. Ya, karena seperti tadi kita mencuri lalu kita di penjara contohnya. Ya, tapi Tuhan itu penuh belas kasihan. Nah, kalau kita berharap kepada Tuhan semesta alam ini, maka Tuhan ya yang berkuasa atas segala sesuatu, Dia akan dengan caranya sendiri. Ya, dia akan menolong kita. Dia akan menerima kita kembali asalkan kita sungguh-sungguh bertobat kepadanya. Jadi apa dosa yang kalian sedang lakukan? Minta ampun sama Tuhan dan datang memohon belas kasihan Tuhan. Nah, inilah tentang kitab Yeskel. Jadi jelas ya, sudah tahu ya kira-kira apa isi kitab Yeskel, yaitu ya tentang panggilannya Nabi Yeskel, tentang penghukuman, tentang pengharapan, dan tentang Tuhan Yesus gembala yang baik. Itu saja, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.